Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang gitu ya. Semoga kita masih tetap semangat untuk belajar dalam kondisi apapun, serta diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pelajaran, seperti yang saya pernah janjikan, jadi kalau bisa setiap awal kita refreshing dulu gitu ya, sebelum pelajarannya. Di sini ada 3 kanibal, kemudian ada 3 misionaris yang harus pindah dari daratan kanan ke kiri melalui danau ini, naik perahu nanti. Hati-hati, kalau misionaris ini kalah jumlah dengan kanibal, maka misionaris ini akan dimakan. Kira-kira apa dulu yang harus pindah? Ini dua, boleh kanibal dengan misionaris atau sama-sama kanibal atau sama-sama misionarisnya. Kira-kira apa dulu ini? Ada yang punya ide? Saya kecilkan suaranya dulu. Ayo. Ada yang punya saran? Ini melatih daya nalar kalian. Anggap aja ini latihan AKM gitu ya. Bagi yang ada yang nantinya ikut pengarahan AKM untuk hari ini nanti sore? Ada. Ada. Elvira. Iya. Jadi nanti bahas yang literasi, karena di AKM ya, ada 4, tapi yang nanti kami ajarkan lebih banyak ke literasi, membaca teks, menganalisa. Untuk Jumat depan kita bahas literasi. Yang Jumat depan dengan saya membahas yang numerasi. Jadi lebih ke perhitungan. Ini berarti yang ini dulu. Kanibal dulu. Kita pindahkan. Satu yang mendayung, satunya turun. Ini. Kemudian berarti kalau nantinya 2 yang dimasukkan, otomatis 1 misionaris ini akan dimakan. Maka kanibalnya dipindahkan semuanya dulu. Kanibalnya pindahkan ke daratan kiri dulu. Kanibal yang 1 ini kembali. Turunkan. Kemudian kira-kira bagaimana ini? Yuk, ada yang berpendapat? Apakah di layar kalian sudah muncul game ini? Sudah. Oke, kira-kira bagaimana lanjutnya? Apakah sama-sama misionaris atau dengan kanibal? Kalau kanibal otomatis nanti dimakan, karena di sini tidak imbang. Ini 2 tambah 1 nanti 3, kemudian misionarisnya cuma 1. Berarti di sini supaya imbang, daratan, bilangnya ruas karena guru matematika. Di daratan kanan ini kan sama-sama 1. Di daratan kiri nanti sama-sama 2. Nah, ini ya. Ini jangan ditinggal. Kalau ini ditinggal akan dimakan. Maka gini, imbang. Kiri sama-sama 1, di perahu sama-sama 1, di kanan juga sama-sama 1. Ini kanibalnya turunkan, misionarisnya masukkan. Turunkan dua-duanya. Kanibalnya tinggal menjemput antek-anteknya, gitu ya. Jadi menjemput komplotannya. Satu. Jadi ini supaya bagaimana daya nalar kita supaya semuanya selamat ke daratan kiri. Seperti itu. Ini masih ada game yang lain gitu ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, kali ini coba perhatikan latihan soal yang di LKS halaman 27. Coba perhatikan LKS halaman 27. Kebetulan tadi sudah saya foto LKS ini halaman 27, 28, dan 29. Kemudian saya copy paste ke Microsoft Word, kemudian saya rubah ke PDF untuk saya tampilkan di layar. Ini.
Jadi kalian bisa cukup lihat layar HP atau laptop saja. Jadi coba perhatikan yuk di layar ini saya tulis latihan soal program linier matematika wajib kelas 11. Nanti kita bahas sambil kita coret-coret di situ. Apakah di layar sudah terlihat? Sudah. Oke. Halaman 27 LKS. Ini tadi saya foto, kemudian saya copy paste di Microsoft Word, kemudian saya rubah ke PDF. Saya tampilkan ke kalian. Nomor 1. Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nyoba sih. Urut sesuai nomor absen gitu ya. Adik Faza ada? Adik Faza? Adik Faza, Rizky, Amalia. Oh, jadi satu ya. Halo, apakah adik Faza sudah bergabung? Belum? Lanjut. Dari atas bawah gitu ya. Zadet Ferdianto. Apakah sudah bergabung? Sudah, Pak. Oke. Zadet Ferdianto. Wow. Pakai ini. Nah. Jadi di layar cukup kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Ini seperti yang di LKS kalian, saya foto tadi, kemudian saya copy paste di Microsoft Word, kemudian saya rubah ke PDF. Sekarang saya share screen ke kalian. Garis ini, Zadid, memotong sumbu X di titik 5, kemudian memotong sumbu Y di titik 3. Dulu pernah saya bahas seperti ini, maka persamaannya dulu apa? Persamaan garis ini. Memotong sumbu X di titik 5, kemudian memotong sumbu Y di titik 3. Atau yang lain boleh berpendapat, yang lain selain Jadid boleh. Kalau memotong sumbu X di titik 5, memotong sumbu Y di titik 3, persamaan garisnya apa? Masih ingat? Halo? Lupa? Gini. Karena memotong sumbu Y di titik 3, maka 3 ini jadi koefisiennya X. Maka persamaannya adalah 3X. Saya ganti warna. Kemudian 5 ini memotong sumbu X di titik 5. Ya. Memotong sumbu X di titik 5, maka 5 jadi koefisiennya Y. Karena 5 itu positif, maka ditambah 5Y. 5Y. Seperti itu. Kemudian kita kalikan. Sekarang kita kalikan. 5 dikalikan 3 itu. 3 atau 3 dikalikan 5, ini dikalikan. Dikalikan. Hasilnya taruh di sama dengan. 3 dikalikan 5 berapa? Tadi 15. 15. Nah, sekarang tinggal tandanya. Di sini kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Daerah di sini sebelah kiri atau bawahnya. Seperti yang sudah saya pernah bilang, kalau daerah kiri atau bawahnya, maka tandanya lebih dari atau kurang dari sama dengan. Lebih dari. Kalau lebih dari itu yang di atas. Kurang, Pak. Kalau bawah, kalau bawahnya garis, maka kurang dari. Kurang dari, ya. Karena di sini itu garisnya lurus, tidak putus-putus, garis ini, maka pakai sama dengan. Sehingga jawabannya adalah 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Cari yang itu. 3X ditambah 5Y
kurang dari 15. Berarti ini bisa. Ini salah. Ini bisa. Berarti kemungkinan hanya B dan E gitu ya. Kemungkinannya hanya B dan E. Oh, mohon maaf. Yang D ini ternyata 5X ditambah 3Y kebalik. Berarti jawabannya hanya yang B pilihannya. Kalau yang ini kan lebih dari, salah. Harusnya kurang dari. Ini pengurangan, salah. Ini kebalik antara 5 dengan 3. Ini juga kebalik gitu ya. Berarti langsung saja pilihannya yang B. Sedangkan kalau yang ini itu hanya sebagai syarat. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu hanya sebagai syarat bahwa tidak ada Y yang negatif, X yang negatif dan juga tidak ada yang negatif. Jadi X dan Y tidak ada yang negatif, maka di sini tidak ikut diarsir. Jadi dibatasi di situ. Dibatasi di sini. Ini kalau garis apa ini? Ini garis X sama dengan 0 ya. Berarti kalau X lebih dari 0 yang di sini yang diarsir ikut daerah penyelesaian, maka di bawah ini tidak ikut. Sedangkan garis yang ini adalah garis Y sama dengan 0. Karena diminta Y lebih dari sama dengan 0, maka yang di situ, yang di kiri tidak boleh. Karena kalau yang di kiri di sini, itu nanti X-nya negatif, gitu kan ya. Sedangkan kalau yang di sini, itu Y-nya yang negatif. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini file ini, bentar saya simpan dulu. Saya kirimkan 11 MB. Saya perbesar dulu. Sampai di situ ingat ya. Jadi kalau memotong sumbu Y di titik 3, berarti 3 itu jadi koefisien X. Sesuai panah merah saya. Jadi 3X. Sedangkan di sumbu X itu dipotong di titik 5. Memotong sumbu X di titik 5. Maka 5 ini jadi koefisien Y. Garis biru saya. Maka jadi karena 5 itu positif, maka ditambah 5Y. 3 dikalikan 5, 15. Berarti taruh di sana. Karena daerahnya bawahnya atau sebelah kiri, maka kurang dari sama dengan. Sedangkan syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, itu membatasi ini saja. Ya, menjadi pembatas. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Sekali ini, kalau tadi yang nomor 1 hanya 1 garis, berikutnya yang nomor 2 ada dua garis. Ahmad Muhammad ada? Ahmad Muhammad? Halo? Ahmad Muhammad? Ada. Bian ini dah. Oh, itu saya absen 7, Pak. Oke. Saya absen 7. Ahmad Muhammad, sekarang mirip dengan itu tadi ya. Mirip itu dengan tadi. Kalau memotong sumbu Y di titik 3, maka 3 jadi koefisien X. Jadi 3X. Kemudian kalau memotong sumbu X di titik 5, maka jadi koefisien Y. Sehingga ditambah 5Y. Dengan langkah yang sama, Ahmad Muhammad, yang ini dulu aja, yang rendah dulu nih. Memotong sumbu Y di titik 5, maka persamaan garis ini apa? Ahmad Muhammad? Nggak tahu, Pak. Seperti tadi yang saya bilang, memotong sumbu Y di titik 5, maka 5 akan jadi koefisiennya X. Iya, Pak. Maka persamaannya jadi 5X. 5X. Ini melalui memotong sumbu Y di titik 5, kemudian memotong sumbu X di titik 4. Jadi 4 di sini, jadi koefisiennya Y. Maka karena 4 ini positif, berarti bagaimana Ahmad Muhammad? 4? 4Y.
Karena positif maka ditambah 4Y. Sekarang yang daerah penyelesaian itu ini yang diarsir ini di atasnya garis itu, di atasnya garis ini atau di bawahnya? Daerah yang diarsir ini di atasnya garis kan ya? Di atasnya garis merah ini, maka kalau di atasnya tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan? Lebih dari. Betul. Dari Evania, lebih dari sama dengan. Tinggal kalikan sekarang. 5 dikalikan 4, 20. Maka pertidaksamaan, sistem pertidaksamaannya adalah 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Itu garis yang pertama ini. Sekarang saya ganti warna. Sekarang saya ganti warna biru. Ini memotong sumbu Y di titik 12. Dan sekaligus memotong sumbu X di titik 2. Maka persamaannya bagaimana? Syafa Fatma Putri. Syafa Fatma Putri. Mirip dengan itu tadi langkahnya berarti untuk garis yang biru ini. Nah, produk bencong-bencong pakai mouse. Halo, Syafa Fatma Putri ada? Ada, Pak. Oke. Sekarang yang garis biru ini memotong sumbu Y di titik 12 sekaligus memotong sumbu X di titik 2. Maka persamaannya bagaimana? Enggak tahu, Pak. 12 ini karena memotong sumbu Y, maka 12 ikut koefisiennya X. Maka jadi, saya taruh di sini ya, maka 12 X. Oh, sorry, kurang ke kiri. Tidak cukup. Maka jadi 12 X. Ya, sekali lagi karena memotong sumbu Y di titik 12, maka 12 itu jadi koefisiennya X, tukar. 2 ini ya, 2 itu X itu garis ini memotong sumbu X di titik 2. Maka 2 ini jadi koefisiennya Y. 2 itu positif. Maka jadi bagaimana? Syafa? Atau yang lain juga boleh? Tambah 2. Betul, ditambah 2Y. Tambah 2Y. Jadi perhatikan dari saya ya. Oh, 2 itu di X, malah 2 jadi koefisien Y tukar gitu ya. Kalau memotong sumbu Y malah jadi koefisiennya X. Koefisien itu angka depannya. Angka depan dari X. Sekarang garis biru. Perhatikan garis biru ini, daerah yang diarsir adalah bawahnya. Daerah yang diarsir adalah bawahnya. Daerah yang diarsir adalah bawahnya. Maka tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? kurang dari. Betul, kurang dari sama dengan. Sekarang kita kalikan. 12 kalau dikalikan 2 hasilnya 24. 24. Kalau yang merah ini tadi, karena sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanakan. Sedangkan yang ini, yang biru ini masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? 2. Nah, betul, sip. Dibagi 2. Kalau dibagi 2, 12 bagi 2, 6. 6. Berarti 6X. Ditambah 2Y kalau dibagi 2? Y. Y itu artinya 1Y ya. Y itu artinya 1Y. Tandanya tetap kurang dari sama dengan. Kalau ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. 24 dibagi 2, 12.
Cari yang sesuai merah dan biru ini. Kita cari yang sesuai merah dan biru. 5X tambah 4Y. Ini salah. Ini salah. 5X tambah 4Y. Ini salah. Ya. 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Betul. 6X ditambah Y kurang dari 12. Betul. Ya. Ini. Yang merah. Bentar. Ini tadi yang merah. Itu ini. Sedangkan yang biru 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Sedangkan ini X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0 itu hanya sebagai batasan. Ini. Berarti X dan Y-nya harus positif ya. Ini X harus positif, Y-nya juga harus positif. Sehingga di sini dipagari. Kalau tidak ada keterangan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, berarti ini masih ikut diarsir. Ini masih ikut diarsir. Jadi dibatasilah di sini. Ini adalah garis apa? Garis X sama dengan 0. Ini garis X sama dengan 0. Ya. Karena di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti yang positif. Lebih dari berarti yang di sininya kan ya. Sehingga daerah penyelesaiannya yang di situ. Kalau saya tadi pakai hijau, inilah daerah penyelesaiannya. Karena yang diarsir yang di situ. Nanti saya kirimkan. Sampai di sini sudah paham? Coba sebentar, kameranya on kan dulu sebentar. Coba kameranya on kan sebentar. Semuanya. Coba kameranya on kan dulu sebentar. Yang belum absensi dari pihak sekolah silakan absensi. Kalau dengan saya itu terlihat kok. Nanti saya dapat laporan, saya bisa ngecek siapa yang hadir, siapa yang tidak, gitu ya. Oke, cukup nggak apa-apa. Saya screenshot. Bentar. Boleh silakan kalau kameranya di off kan lagi, tapi tetap diperhatikan gitu ya. Yang pakai wifi bolehlah kalau misalkan lanjut pakai on cam gitu ya. Karena nggak ngaruh. Unlimited. Oke. Saya kembali ke materi tadi. Lanjut berikutnya yang nomor 3. Oh, nomor 3-nya di atas. Saya geser ke sana. Ya, ini bagi yang baru hadir, ini sama dengan yang di LKS halaman 27. Tadi LKS itu saya foto, saya copy paste ke Microsoft Word, kemudian saya simpan, lalu saya rubah ke PDF, saya tampilkan ke kalian. Gitu ya. Jadi saya nggak perlu gambar lagi, kita langsung bisa membahas lebih enak gitu ya. Daripada saya hanya ngomong, saya coret-coret di layar lain, tapi enak langsung kelihatan soalnya. Kali ini dibalik, kalau yang nomor 1 tadi diketahui grafik, tapi diminta menentukan pertidaksamaan, pertidaksamaan linier. Yang nomor 2 itu diketahui gambar, diminta menentukan sistem pertidaksamaan linier. Berikutnya, kalau yang nomor 3, ini ditentukan sistem pertidaksamaannya, kita diminta memilih gambar daerah penyelesaian yang tepat mana? Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Mohon maaf, ini tadi kameranya agak ngeblur pasang.
Sekarang coba perhatikan. Saya gambar di sini nanti per item ya. Y, oh maaf, saya ganti warnanya. Saya bahas yang ini dulu. Yang ini. Saya tulis ulang supaya jelas. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Ini saya tulis ke sana. Jadi ulangi, ini bacanya dari tengah. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga kalau digambarkan dalam Kartesius, nolnya di mana? Di sini. 0. Ini 0,0 ya. 4 misalkan ini. Ini 4. Memotong sumbu X di titik 4. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Maka daerah penyelesaian untuk yang ini, yang saya tulis ulang di sini, X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Maka sebelah kanannya 0, tapi maksimal di 4. Sehingga daerah penyelesaiannya yang ini. Antara 0 sampai 4. Gitu ya. Kalau ini saya lanjutkan ke bawah. Jadi daerah sebelah kanan. Antara 0 sampai 4. Berikutnya, saya ganti warna yang biru. Ini. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Saya tulis di sini. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Sekarang, Alfiah Isnaini ada. Alfiah Isnaini Wira Masruro. Halo, Alfiah Isnaini ada? Safira Nur Izzatul Jannah. Safira Nur Izzatul Jannah. Ada. Ada. Sekarang, kalau X-nya 0. Safira, kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0. Maka Y-nya berapa? 3. 3. Ya. Kalau X-nya 0 di sini. X-nya diganti 0. 0 ditambah nggak ngefek. Anggap aja nggak ada X-nya. Berarti 2Y sementara ini anggap sama dengan dulu. Pertidak samaan apapun, anggap sama dengan dulu. Jadi 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi 2. Betul, sip. Safira, 3. 6 dibagi 2, 3. Maka kalau digambarkan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Dulu. Memotong sumbu Y di titik 3. Memotong sumbu Y di titik 3. Misalkan titik 3 itu di sini. Titik 3. Memotong sumbu Y di titik 3. Jadi taruh di sini. Sekarang, kalau tadi X-nya yang 0, Y-nya ketemunya 3, masih Safira lagi. Sekarang saya ganti. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya berapa, Safira? 6. Ah, betul, 6. Kalau Y-nya diganti 0, 2 dikalikan 0, 0. Berarti ditambah 0 kan nggak ngefek. Maka X sama dengan 6. X-nya 6. Memotong sumbu X di titik 6. Ini sumbu X.
Memotong di titik 6, misalkan di situ. Ini memotong sumbu X di titik 6. Kalau sudah, dari 2 titik kita tarik garis. Dari 2 titik kita tarik garis. Ya. Buat garis yang melalui 2 titik itu. Ini persamaannya adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Tapi karena di sini pertidaksamaan, simbolnya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, sedangkan koefisien X dan Y sama-sama positif, berarti cukup dilihat. Kalau kurang dari berarti bawahnya garis, daerah penyelesaian atau yang diarsir. Sedangkan kalau di sini itu nanti misalkan lebih dari, kalau lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah yang di atas. Maka ini daerah penyelesaiannya yang mana? Kalau kurang dari? Bawah. Ini kan bawahnya. Nah, betul. Berarti bawahnya. Berarti yang saya arsir bawahnya gini, ini ya. Bawahnya garis yang saya arsir. Sampai di situ bisa dipahami? Sekarang kita gabung. Loh, Pak, yang Y ini tadi, oh ya. Yang Y ini kan nanti sebagai syarat saja. Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Kita gabung gitu ya. Kita lihat dari pilihan ganda A, B, C, D, E. Tadi dari yang merah ini, yang X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4, itu daerahnya adalah memotong sumbu X antara 0 dengan 4. Ini kan memotong sumbu X di 0 dan juga di 4. Daerahnya itu. Kemudian ini tadi 3 dan 6. 3 dan 6. Daerahnya yang bawah juga. Maka daerah inilah yang betul, gitu ya. Kenapa? Bukan yang B. Kalau yang B kan yang atasnya garis. Di sini. Padahal harusnya yang bawah. Berarti harusnya yang di sini. Gitu ya. Pak, ini tadi Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y lebih dari sama dengan 0, itu artinya Y-nya positif. Y-nya positif kan di sini, gitu ya. Y-nya positif itu yang di atas, berarti sesuai, benar. Jadi ini tidak ikut diarsir. Ini tidak ikut diarsir. Ya, daerah ini tidak ikut diarsir karena di sini diminta, saya ganti warna supaya jelas. Saya ganti. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena diminta ini. Y lebih dari sama dengan 0. Artinya Y-nya positif, sedangkan di sini itu Y-nya negatif. Maka di situ dibatasi oleh garis ini. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kalau yang B itu salahnya di sini. Harusnya kan di sini ini. Ya. Kalau yang C salah kalau di sini gitu ya. Berarti kan ini di luar dari lebih dari 4. Padahal kan kurang dari sama dengan 4. Berarti nggak sampai 4. Kalau ini kan lebih dari 4 gitu ya. Salahnya di situ. Ini juga, ini kan lebih dari 4 X-nya. Padahal tadi kan kurang dari sama dengan 4. Ini juga gitu. Lebih dari 4 X-nya. Padahal harus, ini juga, padahal X-nya tadi kan harusnya kurang dari. Gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami. Nanti file ini saya berikan. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Berikutnya, berarti kalau LKS halaman 28 ya. Jadi ini tadi sama. Saya foto, kemudian saya copy paste itu ke Microsoft Word, kemudian saya rubah ke PDF. Saya tampilkan ke kalian. Saya bahas dengan menambahkan coret-coretan. Oke, lanjut. Sebentar, internet sedang tidak stabil. Oke, apakah sudah terdengar lagi suara saya? Tadi sempat internetnya tidak stabil. Bisa Pak, dengar. Oke.
Untuk memelihara kebun, seorang petani membutuhkan pupuk yang mengandung unsur NPK. Jadi setiap pupuk nanti ada unsur NPK-nya. Masing-masing 24 kg, 28 kg, dan 26 kg. Itu yang dibutuhkan. Ya. Ketika jenis pupuk A mengandung unsur NPK masing-masing 12 kg, 6 kg, dan 3 kg tiap karung, sedangkan pupuk jenis B mengandung unsur NP dan K masing-masing 3 kg, 6 kg, dan 10 kg tiap karung, harga satu karung pupuk A Rp15.000 dan harga satu karung pupuk B Rp12.500, petani tersebut ingin mengeluarkan biaya minimal, tetapi dengan kandungan maksimal. Model matematikanya adalah, berarti X di sini apa? X-nya apa? Banyak pupuk A, banyak karung gitu ya, maksudnya banyak pupuk A. Pupuk A. Sedangkan Y-nya di sini kan menggunakan dua jenis pupuk, pupuk merek A dan pupuk merek B atau jenis A, jenis B gitu ya. Jadi yang Y adalah banyak pupuk jenis B. Sekarang untuk model matematika yang pertama, tadi setiap pupuk baik A maupun B, pupuk jenis A maupun pupuk jenis B itu mengandung unsur N, P, dan K. Berarti nanti paling tidak sistem pertidaksamaan atau model matematika yang utama itu ada 3. Karena dari N, P, dan K. Yang N dulu, saya beri merah, model matematika ya. Model, atau istilahnya ada yang menyebut model matematika, ada yang menyebut sistem pertidaksamaan, itu sama. Yang pertama tentang N. Tentang yang N. Yang N kita cek. Tadi memelihara kebun, seorang petani membutuhkan pupuk yang mengandung unsur NP dan K. Yang N sekarang, N itu yang paling depan, berarti 24 kg. Ini minimal berarti. Membutuhkan pupuk mengandung, itu berarti minimal. Berarti kalau minimal itu nanti tandanya apa? Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan? Lebih dari. Nah, betul, sip. Kalau minimal 24, berarti lebih dari sama dengan 24, kebalikannya. Cari yang N juga pada jenis A. Jenis A yang N itu 12 kg. Jadi saya lingkari dengan warna merah. Sedangkan pada pupuk jenis B, yang N itu 3 kg. Dari situ kita buat model matematikanya. Maka kalau yang banyak pupuk jenis A tadi kan dimisalkan X. Maka 12 dikalikan X. Saya tulis 12X. Ternyata selain menggunakan pupuk jenis A, itu juga menggunakan pupuk jenis B. Maka ditambah. Yang pupuk jenis B yang unsur N berapa? 3. Sedangkan banyaknya pupuk B jenis B tadi dimisalkan dengan Y. Maka 3Y. Tadi membutuhkan pupuk yang mengandung unsur ini membutuhkan. Berarti minimal. Kalau minimal itu berarti lebih dari. Lebih dari sama dengan 24.
Jadi boleh lebih dari 24, boleh pas 24, makanya ada sama dengannya. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 3. Nah, betul. Kalau dibagi 3, 12 bagi 3, 4. Berarti 4X. 3Y dibagi 3, berarti 1Y. Saya tulis Y gitu saja. Tandanya sama, lebih dari, sama dengan 24 dibagi 3, 8. 8. Ya. Sampai di situ bisa dipahami. Ini yang masih unsur N. Berikutnya sekarang kita yang unsur P. Saya ganti warna saja supaya kalian belajarnya melihatnya nanti enak. Sekarang yang unsur P. Yang unsur P. Unsur P itu kebutuhan minimalnya nanti 28. Saya tandai warna biru ya. 28. Sedangkan pada pupuk jenis A itu mengandung 6 kg P. Kemudian pada pupuk jenis yang B mengandung unsur P itu 6 juga sama. Maka model matematikanya jadi bagaimana? 6. 6 apa? 6X Ah, betul ya. tambah 6Y. 6X ditambah 6Y, betul. Kemudian ini tadi juga minimal kan ya, kebutuhan minimal. Berarti boleh lebih dari, boleh pas sama dengan berapa? 28. Ah, betul, 28. Sekarang coba kita sederhanakan. Kalau disederhanakan ternyata kalau 6X sama 6Y kan bisa dibagi 6. Habis dibagi 6. Kalau 28 kan tidak habis dibagi 6. Berarti bisanya cuman kita bagi berapa? Boleh dilihat dari pilihan ganda. Oh, nanti 3X ditambah 3Y, berarti dibagi 2. Kita bagi dengan 2, betul. Kita bagi dengan 2, berarti jadi 3X. Terus? 3Y. Terus? Lebih dari sama dengan 14. 3X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 14. Itu unsur yang P. Sekarang unsur yang K. Saya ganti warna apa ya yang terlihat enak? Hijau. Hijau ini atau hijau tua? Hijau ini. Iya, hijau muda aja. Green. K sekarang. Sekarang unsur K. Kebutuhannya minimal nanti yang K itu 26. Kemudian pada pupuk jenis A itu K-nya ada kandungan unsur K 3 kg. Sedangkan pada pupuk jenis B itu unsur K-nya mengandung 10 kg. Dari situ, dari yang saya warnai hijau, model matematikanya bagaimana? 3X. Betul, 3X. Fitria, silakan dilanjutkan. 3X. Ditambah 10Y. Betul, ditambah 10Y. Lebih apa itu, ya, Pak? Lebih dari. Ya, lebih dari sama dengan? Iya, lebih dari sama dengan 26. 26, betul. Saya belum ke bawah. Ini kan 3, ini 10. 10 tidak bisa dibagi 3 gitu ya. Sedangkan 3 itu sudah paling sederhana. Berarti ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian syaratnya selalu ini ya. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Syarat ternyata enggak, kurang ini. Kurang mantap kalau pakai warna kuning. Karena di sini agak gelap. Kok kuning, warna hijau. Saya pakai syaratnya, saya pakai hitam aja. Sedangkan yang syarat selalu kan tidak mungkin banyaknya pupuk jenis A itu sebanyak negatif.
Maka syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Begitu juga untuk banyak pupuk jenis B, tidak mungkin negatif juga. Maka sama, syaratnya mirip, yaitu Y lebih dari sama dengan. Maka kita tinggal cari 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 0. Ini benar. Kemudian 3X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 14. Betul. Kemudian 3X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 26. Betul. Syaratnya ini tadi, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti inilah yang betul. Gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami. Jadi boleh tanpa tabel, boleh menggunakan tabel seperti yang saya bahas awal dulu. Tapi kalau sudah mengerjakan soal menggunakan tabel kan butuh coret-coret, agak lama, butuh waktu kan ya. Kalau seperti ini tinggal lingkari aja, terutama kalau di kertas gitu ya. Ya. Atau misalkan gini, kalau nggak ada bolpen warna-warni atau pensil warna-warni, berarti gunakan sistem gini. Pengganti merah saya lingkari, yang merah itu saya lingkari, gitu ya. Sebentar, internet kurang stabil. Kalau misalkan tidak ada bolpen warna-warni atau spidol warna-warni, boleh pakai gini. Yang merah itu saya lingkari, misalkan. Sedangkan yang biru saya kotai. Ya. Sedangkan yang kuning saya segitigai, gitu ya. Untuk membedakan melihatnya. Jadi kalau tidak ada bolpen warna-warni, boleh pakai, oh yang merah ini saya kotai. Jadi yang sama-sama unsur N, saya kotai misalkan. Yang sama-sama unsur P, saya lingkari untuk membedakan. Untuk yang unsur P, unsur K, saya segitigai misalkan. Jadi bedakan. Supaya nanti melihat ke model matematikanya lebih gampang. Ya, boleh tidak ditulis seperti ini, langsung lihat. Boleh tidak ditulis seperti ini, langsung lihat dari yang kamu lingkari, kotai, segitigai, atau pakai bolpen warna-warni. Oh, yang merah dengan yang merah. Berarti 12X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Oh, ternyata sama-sama bisa dibagi 3. Berarti ini dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Ini bagi 3, 8. Berarti langsung 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Berarti ini, ya, misalkan seperti itu. Yang biru, ini 6, ini 6. Tapi ini 28, berarti hanya bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3, berarti 3X. 6 bagi 2, 3, berarti 3X ditambah 3Y lebih dari sama dengan, ini bagi 2, 14. Berarti itu. 3X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 14. Kemudian yang ini. 3 dengan 10. Oh, 3 itu sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi kecuali 3. Sedangkan 10 itu tidak habis dibagi 3, maka tidak perlu disederhanakan. Maka langsung, yaitu 3X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 26. Seperti itu. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu sebagai syarat utama. Karena tidak mungkin banyaknya pupuk A maupun banyaknya pupuk B itu negatif. Maka X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sampai di situ bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang mirip dengan itu, suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan untuk base rata-rata 20 meter persegi. Saya potong dari situ dulu. X-nya apa? Oh, di sini sudah kelihatan ya. Di sini sudah ada keterangannya. X itu mobil, sedangkan Y itu base. Dari luas itu, berarti bagaimana model matematikanya? Ada yang punya ide? Mobil tadi X, sedangkan satu mobil itu butuh 10. Luasnya 10 meter persegi. Berarti 10
Ini tentang luas. Silakan, ada yang berpendapat? Di sini sudah jelas banyaknya mobil itu disimbolkan X, sedangkan banyaknya base itu disimbolkan dengan Y. Kalau satu mobil itu butuh 10, sedangkan banyaknya mobil itu belum tahu, disimbolkan dengan X, maka 10 apa? 10X. Nah, betul. Ya, tentang luas model matematikanya berarti 10X. Oh, sorry, saya ganti warna. Saya ganti warna merah. Ya, tentang ini ini mobil berarti 10X. Ternyata yang parkir itu bukan hanya mobil kecil, tapi juga ada base. Base butuhnya berapa? 20. 20. Banyaknya base tadi disimbolkan dengan Y. Berarti ditambah 20. 20. Iya, 20Y. Sekarang, suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Nanti di sini tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang dari. Nah, iya, betul. Kurang dari. Kenapa? Kalau lebih dari, tidak cukup. Lahannya siapa yang dipakai? Kan hanya punya lahan seluas 200. Bisa disederhanakan ya? Dibagi Bisa, berapa? Dibagi 10. Dibagi 10 berarti X. Ditambah 2Y. Iya, betul. Lanjut. Kurang dari 20. Iya. Ini yang tentang luas, gitu ya. Berikutnya, dari kalimat yang berikutnya. Saya ganti biru. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Kalau saya tulis misalkan daya tampung. Gitu ya. Jadi ini sekarang tentang daya tampung. Nanti boleh tidak ditulis seperti ini hanya untuk memudahkan kalian nantinya mengingat kembali apa ini maksudnya saya tulis. Berikutnya kalau yang tentang daya tampung. Tidak dapat menampung lebih dari. Berarti tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari berarti apa? Kurang dari. Kurang dari sama dengan. Tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil, 12 kendaraan yang terdiri atas mobil dan bis. Banyaknya mobil tadi disimbolkan dengan apa? X. X. Sedangkan banyaknya bis disimbolkan dengan Y. Nanti kurang dari sama dengan 12. Berarti model matematikanya bagaimana? X tambah Y. X ditambah Y, betul. Ya. Banyaknya mobil itu X, ditambah banyaknya bis itu Y. Karena tadi tidak dapat menampung lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 12. Karena ini sudah 1X, 1Y, berarti sudah paling sederhana. Jadi tidak perlu dibagi lagi. Tinggal syaratnya. Kan tidak mungkin banyaknya mobil itu negatif. Banyaknya bis juga tidak mungkin negatif. Maka syaratnya selalu X. Maaf, saya ganti warna. X lebih dari sama dengan 0. Ini untuk yang mobil. Mobilnya kan tidak mungkin, banyaknya mobil tidak mungkin negatif. Sekarang banyaknya bis juga tidak mungkin negatif. Cari yang memenuhi keempat ini. 1, 2, 3. Dari A, B, C, D, E. Berarti X tambah 2Y. Ini yang 12.
Ini berarti bisa ABC ya, bisa ABC, kemudian X ditambah 2Y kurang dari ini, sesuai A dan C, tapi kalau yang C itu X-nya kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0. Berarti artinya banyaknya mobil dan banyaknya bis negatif. Tidak mungkin kan ya? Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Ini tadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20 ini. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 12 ini. Syaratnya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, dari situ bisa dipahami ya. Ini juga mirip, ini juga mirip. Ya, ini juga mirip, silakan dicoba sendiri di rumah. Ini juga mirip seperti itu. Silakan dicoba sendiri di rumah, gitu ya. Kalau yang ini butuh oret-oretan. Coba di sampingnya, di samping. Yang model matematika saya anggap sudah paham ya, mirip-mirip seperti itu tadi. Yang nomor 8 ini menentukan nilainya, nilai maksimum yang ditanyakan. Sekarang model matematika atau sistem pertidak sama linearnya mana ini? Ya. Kita gambar. Saya pakai warna majalis. Ini X, ini Y. Dua X ditambah Y kurang dari sama dengan 11. Anggap sama dengan ini. Waduh, pecahan ini. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 11. Misalkan 11 saya anggap di sini. Ini 11. Kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, maka X-nya kan 2X sama dengan 11. Maka X sama dengan 11 dibagi 2. 5,5. Berarti X-nya 5,5. Misalkan di sini. 5,5. Dari dua titik itu tinggal tarik garis, maaf agak miring-miring. Ini dari yang pertama. Ini dari yang pertama ini. Dari yang kedua, X ditambah 2Y, anggap ini sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 5. Y-nya 5. Y-nya 5 di situ. Atau saya bedakan ini aja warnanya. Saya bedakan warnanya. Yang hitam itu yang itu, ini yang merah. Ya. Kalau X-nya 0, maka 2Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10 bagi 2, 5. Berarti Y-nya di 5. Memotong sumbu Y di titik 5. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti ini hilang. Berarti X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10. X-nya 10. Di situ misalkan. Dari dua titik tinggal tarik garis. Nah, untuk X dan Y lebih dari sama dengan 0 hanya batasan saja. Karena di sini sama-sama kurang dari, ya. Di situ sama-sama kurang dari. Ini kurang dari sama dengan, ini yang kedua juga kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di bawah ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Berarti titik-titik yang kita butuhkan adalah titik ini. Titik pojoknya 5,0. Ini tadi 5,5 ya. 5,5,0 artinya X-nya 5,5, Y-nya 0. Sedangkan titik ini 0,5. Yang belum tahu titik potong ini. Yang belum tahu adalah titik potong itu. Yang belum tahu titik potong ini. Ya. Kita eliminasi dulu. Kita eliminasi dari dua persamaan ini. Ya. Kita eliminasi nyari titik potong dari dua persamaan itu. Mohon maaf karena sekarang itu Jumat. Apakah nanti berkenan setelah sholat Jumat, misalkan jam 1, saya tambahi materi lanjutan ini?
Atau silakan atau gini wes. Karena juga setelah sholat Jumat kadang-kadang sholat Jumat itu tidak tentu waktunya ya. Ada yang kadang-kadang cepat, ada yang kadang-kadang lambat, ada yang masih makan atau yang perjalanan. Silakan dicoba lanjutkan ini ya. Silakan dicoba lanjutkan untuk soal yang ini. Cari titik potongnya dengan cara eliminasi substitusi, cari X dan Y-nya. Nanti titiknya di situ, X-nya ketemu berapa, Y-nya ketemu berapa. Kemudian masukkan ke sini 3 titik tadi. 3 titik tadi. Titik 5,5,0 artinya X-nya 5,5, Y-nya 0. Jadi X ini diganti 5,5, Y-nya ini diganti 0. Nanti nilainya berapa? Kemudian menggunakan titik yang ini 0,5. Koordinatnya 0,5 berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5. Nilainya nanti berapa? Sedangkan dari titik potong itu juga masukkan X-nya nanti ketemu berapa, Y-nya ketemu berapa, hitung nilainya ketemu berapa. Dari ketiga nilai itu tadi, yang paling besar berapa nilai maksimumnya? Ya, itu saja mungkin sebagai tugas di rumah untuk pertemuan mendatang kita bahas gitu ya. Jadi silakan ditulis di kertas, tidak perlu dikirim dulu ya, tidak perlu dikirim dulu. Silakan dikerjakan di kertas kalian, tidak perlu dikirim. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. File ini nanti saya berikan, semoga bisa dipahami gitu ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga coret-coretan kita tadi bisa memudahkan kalian belajar. Setelah sholat Jumat nanti silakan dicoba gitu ya untuk melanjutkan penyelesaian soal nomor 8 tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.